Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Junaidi dari kelas 4C dengan NPM 2313053073. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Harapannya video ini bisa memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Di sini saya memiliki data nilai bahasa Inggris dari anak kelas 1 SD dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Untuk memasukkan data, kita klik File, Open Data. Selanjutnya, pilih data yang ingin dimasukkan ke dalam SPSS. Di sini saya menyimpannya dalam unduhan berbentuk Excel. Langsung saja klik filenya, lalu open. Baik, di sini sudah terlihat data view-nya dari bab 1 sampai total. Kita pindah dulu ke variable view. Dan di sini untuk namanya sudah sesuai dengan data view-nya, yaitu bab 1 sampai bab 4 dan total. Dan untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Tujuannya agar enak dilihat, supaya 0 di belakang komanya itu terhapus. Dan untuk measure-nya itu sudah pas, yaitu scale semua. Kita pindah lagi ke data view, dan kita sekarang akan mencari validitasnya. Maka kita pencet correlate, analyze, correlate, lalu bivariate, dan Ctrl A, semuanya dipindahkan ke variables. Setelahnya langsung aja klik OK karena semuanya sudah sesuai. Ini adalah output dari koefisien korelasi yang akan kita gunakan untuk uji validitas. Di sini saya akan pindahkan dulu ke Excel agar lebih mudah dilihat. Untuk rekapan uji validitas yang dimasukkan itu hanyalah Pearson correlationsnya. Nah, seperti yang kita lihat di total itu ada Pearson correlation dari bab 1 sampai bab 4, dan ini adalah yang akan kita gunakan sebagai R hitung dalam uji validitas. Untuk biar lebih enak, kita pindahkan dulu Pearson correlationsnya ke dalam sheet 2. Nah, di sini sudah terlihat R hitung dari bab 1 sampai bab 4. Ada bab 1 0,161, bab 2 0,6008, bab 3 0,808, dan bab 4 0,679. Oke, seperti yang kita lihat, R hitungnya sudah sesuai dengan Pearson correlation sebelumnya dari bab 1 sampai bab 4. Oke, kita kembali lagi ke sheet 2, yaitu R hitungnya sudah sesuai dengan Pearson correlation sebelumnya dari bab 1 sampai bab 4. Lalu gimana untuk R tabel? R tabel ini akan kita gunakan sebagai perbandingan. Seperti yang kita tahu, kriteria dari validitas adalah item angket dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu untuk mencari R tabel itu berdasarkan N atau jumlah kita itu adalah 24 siswa.
Maka dari itu N adalah 24. Kemudian alfanya atau tingkat signifikansinya kita pakai 0,05 dan menggunakan derajat kebebasan N dikurang 2 sama dengan N kita tadi 24 dikurangin 2 sama dengan 22. Nah, di sini sudah ada R tabel ya untuk DF atau derajat kebebasannya. Ada tingkat signifikansi untuk uji satu arah dan tingkat signifikansi untuk uji dua arah, dan kita menggunakan yang uji dua arah yaitu 0,05. Kita cari aja di bawahnya, itu DF kita adalah 22. Oke, DK kita adalah 22. Kita scroll cari yang 22. Nah, di sini sudah ketemu. Itu adalah 0,4044 dan kita hanya menggunakan 3 angka di belakang koma, jadi 0,404. Jadi R tabel dari uji validitas kita adalah 0,404, dan untuk menentukan itu valid atau tidak valid adalah R hitung lebih besar dari R tabel. Dan di sini untuk bab 1 R tabel lebih besar dari R hitung, maka dikatakan tidak valid. Dan untuk bab 2, bab 3 dan bab 4 R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dikatakan bab 2 sampai bab 4 itu adalah valid. Setelah kita menemukan hasil dari uji validitas, kita akan ke uji reliability. Sama seperti tadi, klik analyze, ke scale dan reliability analysis. Pindahkan bab 1 sampai bab 4 ke item sebelahnya dan langsung klik OK. Nah, di sini sudah terlihat outputnya, yaitu reliability statistiknya dengan Cron batch alpha. Yang kita lihat itu Cron batch alphanya itu 0,427. Seperti yang kita ketahui, kriteria pengujian uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan reliable jika Cron batch alphanya itu lebih dari 0,60. Sedangkan reliability statistik kita Cron batch alphanya itu kurang dari 0,60, hanya 0,427, maka dari itu dinyatakan tidak reliable. Itulah tadi contoh uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.